Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sebelum kita mengikuti ibadah secara online, harap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ketahuilah bahwa Anda tidak sedang menonton ibadah, tapi Anda sedang beribadah. Bawalah sikap hati yang sama, sikap hati yang siap untuk datang kepada Allah. Siapkanlah diri Anda sama seperti ketika Anda datang ke gereja. Siapkan hati, pikiran, dan tubuh. Bawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Media apapun yang kita gunakan saat ini sebagai alat yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada umatnya. Mari ikutlah masuk dalam pujian dan penyembahan. Masuk gerbangnya dan pelatarannya Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan kesungguhan hati. Milikilah hati yang haus pada firman Tuhan. Kita yakini firman Tuhan, amini firman Tuhan supaya firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Jauhkanlah semua distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi saudara ketika beribadah. Apabila memungkinkan, pastikan Anda berada dalam ruangan yang tenang agar dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, ibadahlah bersama-sama dengan keluarga. Pada kesempatan ini, bangunlah mezbah keluarga di rumah masing-masing. Ikuti ibadah secara tuntas dan tanpa jeda. Ikuti ibadah seperti kita beribadah biasanya tanpa ada jeda. Dan jangan melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Selamat mengikuti ibadah online Rehoboth Jemaat Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ucap syukur setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa datang di hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan menyertai, kuasa-Mu akan mengurapi, juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkah apa yang kami kerjakan lakukan pada saat ini Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, itu banyak satu dupa yang harum yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka mata hati pikiran kami, kamu siapkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mau setiap pujian penyembahan kami mau buka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Rindu sekali rasanya sudah 2 minggu kita tidak berjumpa di dalam ibadah bersama. Tetapi puji Tuhan saat ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah online. Karena itu persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh, pikiran kita. Persatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita undang hadirat Tuhan boleh hadir, baik kami yang di gereja, baik saudara yang di rumah. Biar Allah memberkati kita semua, Allah perlindungan kita yang akan memberkati kita semua, memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Melihat keadaan zaman sekarang ini, sungguh tanda-tanda zaman, tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tuhan mengatakan kepada kita, berdoalah dan berjagalah senantiasa. Berdoalah, berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang.
berjagalah dan tetap sadar. Saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara bertobat dan percaya. Hidup sebagai anak terang, jangan turun dunia. Berbaju dirahkan iman, kasih dan pengharapan. Utangmu tersedia di mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tanda-tanda zaman telah menyatakan, siapa hidup tanpa peduli apa yang difirmankannya, dia binasa untuk selama-lamanya. Hidup sebagai anak terang, jangan turun dunia. Berbaju dirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu tersedia di mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup sebagai anak terang, jangan turun dunia. Berbaju dirahkan iman, kasih dan pengharapan. Utangmu tersedia di mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, di tengah dunia yang bergoncang seperti sekarang ini, janganlah membuat kita menjadi takut, gentar, dan khawatir. Tuhan memberikan seorang penolong buat kita, yang seharusnya sudah berada bersama-sama dengan kita. Dialah Roh Kudus, Roh penolong yang memberikan kekuatan, meneguhkan kita, membuat kita menjadi tenang di dalam kekuatan kuasa-Nya. Roh-Mu yang hidup, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Angkat suara, buka hatimu, biarkan Roh Tuhan memberkati kita semua.
Kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati kami, buka hati Yesus, jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Amin Yesus Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Aku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Haleluya Yesus. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu Tuhan, amin. Menyembah-Mu di altar-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami berserah kepadamu Yesus.
Tuhan. Haleluya, Roh Kudus, hanya Engkau penolong kami. Berikan kekuatan, berikan keteguhan dalam hati kami. Roh Kudus, jamahlah kami semua. Kami yang di sini, setiap saudara kami yang di rumah, Tuhan, jamah kami. Jamah kami, Yesus. Haleluya. 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 Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Engkaulah yang memberi kekuatan buat kami. Berikan keteguhan di dalam hati kami untuk kami melangkah di dalam dunia yang semakin menakutkan ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap pribadi demi pribadi. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjangkau mereka Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi Tuhan. Jangan ada satu pun jemaat Gereja Rehoboth Immanuel yang terlewatkan Tuhan. Mari Bapa, urapan Allah kiranya turun atas kami semua. Berikan kekuatan, berikan keteguhan. Kami percaya kami berlindung di dalam tangan Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan perlindungan kami Tuhan. Kami boleh terbebas dari segala sakit penyakit, dari segala hal-hal yang menakutkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini kita sama-sama beribadah, tapi dalam satu hal yang berbeda. Mungkin kita setelah sekian minggu, 2 minggu kita tidak bertemu muka dengan muka. Tapi saat ini kita bersyukur pada Tuhan, kita masih berikan kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online. Kita tahu bahwa tujuan kita beribadah ada kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja, oleh tembok gereja. Dimanapun saudara berada saat ini, mungkin saya sedang tinggal berada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan, untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah diberkati oleh setiap pujian penyembahan kami. Bila sebentar kami akan menekan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi, Engkau yang akan menguasai setiap hati pikiran kami. Sehingga kami tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh menjadi berkat, boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Karena Tuhan hadir, Tuhan berkuasa. Kuasa Roh Kudus memberkati, mengurapi, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi Allah Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi pesan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya saudara semua saat ini ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu sekali lagi muka dengan muka, tapi yang penting ada saat ini kita boleh bertemu dengan Tuhan. Di tempat saudara, di rumah saudara masing-masing. Kami berdoa
kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi saudara semua, dimanapun saudara berada, khususnya dalam setiap keluarga, setiap rumah tangga. Nah saudara kali dalam Tuhan, saat ini dunia sedang dilanda ketakutan. Kita tahu karena adanya virus COVID-19 atau virus corona. Virus ini sudah menjangkit hampir ke 200 negara, tepatnya 199 negara. Dengan jumlah orang yang positif kena virus ini, 531.804 kasus positif virus corona. Dan dengan korban yang meninggal dunia ada sebanyak 24.703 orang. Data itu yang saya ambil terakhir tanggal 27 Maret yang lalu. Dan sudah tahu di Indonesia saat ini juga bahwa sudah terindikasi bahwa sudah bahkan yang sudah positif COVID-19 ada 1046 kasus dengan korban meninggal 87 orang. Tentu saudara, hal ini membuat orang-orang mulai ketakutan semua. Karena ada orang yang mereka kenal, ada orang yang dekat dengan mereka, ternyata sudah menjadi korban. Apalagi saudara, kita dengar kabar yang berapa hari ini, apa yang terjadi di kota Bandung. Di mana ada beberapa hamba Tuhan, bahkan yang menjadi korban. Atau orang yang kita kenal, ternyata sudah meninggal karena COVID-19. Itu semua boleh berita itu menjadi orang semakin takut. Nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah sama kita juga merasakan ketakutan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Dan bagaimana kita menyikapi ketakutan tersebut? Saat ini kita akan bahas sama-sama. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan itu ada satu hal yang manusiawi. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar dan merupakan salah satu emosi dasar manusia. Selain ada yang namanya kebahagiaan, ada yang namanya kesedihan, ada yang namanya kemarahan. Jika saya tanya kepada masing-masing orang, pasti mereka akan menjawab punya ketakutan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang takut sama binatang, ada orang yang takut berada di ketinggian, ada orang yang takut gagal, ada orang yang takut di PHK, ada orang yang takut menghadapi hari esok, menghadapi masa depan, ada orang yang takut mati, dan lain sebagainya. Saudara, takut itu artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Atau ketika ada namanya takut akan Tuhan, takut itu adalah takwa, segan dan hormat kepada Tuhan. Dan artinya lagi takut adalah tidak berani, gelisah dan khawatir. Ternyata saudara, takut itu temannya dari khawatir, gelisah dan cemas. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, kata jangan takut di Alkitab ditulis 365 kali. Bukan satu hal yang kebetulan. Tuhan tahu bahwa banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Itu artinya Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita setiap hari. Dengan satu ayat firman Tuhan yang berkata, jangan takut. Esok Tuhan berikan lagi satu ayat firman Tuhan katakan, jangan takut. Sehingga setiap hari firman Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, jangan takut. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, di situ katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya saudara, rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita hidup di dalam ketakutan. Sekalipun berada di tengah dunia yang saat ini sedang bergejolak karena corona, tapi tidak ada alasan buat kita untuk takut. Dan Tuhan katakan firman Tuhan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu janji penyertaan Tuhan.
itu ada satu jaminan buat kita semua. Dan saudara tahu sekarang ini virus itu sudah berubah bukan lagi menjadi satu penyakit, tapi sudah menjadi spirit, menjadi roh, mendatangkan roh ketakutan, spirit kekhawatiran, spirit kecemasan, spirit kegelisahan. Bayangkan saudara, ketika kita sedang takut, ketika saudara dan saya sedang takut, apa yang sedang terjadi? Apa yang kita rasakan? Apakah kita merasakan damai sejahtera? Apakah kita merasakan ketenangan? Apakah kita merasakan ketentraman? Pasti jawabannya tidak. Ayub, dia menulis di dalam Ayub 3, 25 dan 26. Dia katakan begini, saudara. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub merasakan ketika dia mulai takut, mungkin takut terhadap keluarga, mungkin takut terhadap harta, mungkin takut terhadap kesehatannya, terhadap hidupnya. Justru ketika dia takut akan terjadi sesuatu, justru itulah yang menimpa dia. Ketika dia cemas akan sesuatu, justru itulah yang mendatangi dia. Dan Ayub katakan ketika dia sedang cemas, ketika dia sedang takut, dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia tidak mendapatkan ketentraman. Ayub katakan bahwa kegelisahanlah justru yang timbul. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan adalah lawan dari iman. Ketakutan selalu negatif dan merupakan kekhawatiran di dalam hidup. Namun iman selalu positif dan berisikan firman Tuhan. Iman terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan, dan ketakutan terjadi ketika kita percaya kepada sesuatu yang buruk, percaya kepada sesuatu yang jelek, bahkan kita percaya kepada iblis. Dengan iman, meskipun kita tahu ada sesuatu yang jahat mau menghalangi, mari kita lawan dengan kuasa darah Yesus. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi memberikan perlindungan atas kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita boleh mendapatkan iman itu? Saudara tahu bahwa di dalam Roma 10 ayat 17, di situ katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, berita yang kita dengar atau berita yang kita lihat itu tidak akan membangkitkan iman kita. Karena dunia sekarang berisikan kabar yang menggoncangkan. Dan tidak ada satupun yang bisa membangkitkan iman kita. Dan hanya firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Sekalipun dunia sedang bergoncang, hanya firman Tuhan, hanya pendengaran akan firman Tuhan yang membuat kita boleh membangkitkan iman kita. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita mati ketakutan. Semakin banyak informasi yang kita terima, khususnya melalui sosial media, justru akan semakin membuat hidup manusia di dalam ketakutan dan tidak ada damai sejahtera. Saudara tahu, Adam dan Hawa dia jatuh ke dalam dosa. Karena mereka menerima terlalu banyak informasi dari si jahat. Sehingga termanipulasi dan mengambil langkah yang salah dan fatal. Yaitu dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mana saudara yang lebih banyak masuk di dalam hati dan pikiran kita saat ini? Apakah berita-berita dari sosmed atau firman Tuhan? Jika lebih banyak berita-berita dari sosial media, maka hidup kita akan dibayangi ketakutan terus. Tetapi jika hati kita, pikiran kita lebih banyak diisi oleh firman Tuhan, maka itu akan membangkitkan iman kita, sehingga kita bisa mengalahkan ketakutan. Jadi, untuk menghadapi ketakutan, yang pertama harus dilawan dengan iman yang teguh. Lukas 8 ayat 50, Tuhan pernah berkata kepada Yairus. Saudara tahu Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, di mana pada saat itu anak perempuannya sedang sakit. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja
dan anakmu akan selamat. Dan di kisah yang lain, di dalam Matius 8, bagaimana ketika Yesus meredakan angin ribut. Yesus pernah berkata sebelumnya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Atau di ayat lain katakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, dalam kisah ini sebenarnya apa sih yang ditakutkan oleh murid-murid? Mereka takut mati. Di sini saudara ada yang takut mati. Mungkin saudara berpikir, waduh kalau saya mati nanti saya masuk surga atau masuk neraka. Padahal saudara, orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Ya seperti tulis misalnya dalam contoh Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara, ayat yang boleh menguatkan kita. Dan saudara mungkin ada satu ayat lagi di dalam Mazmur 91 ayat 5. Ya, mungkin ayat yang begitu viral akhir-akhir ini. Di sini katakan Mazmur 91 ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, salah satunya penyakit menular adalah virus corona. Dan di ayat 7 katakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara, janji ini diberikan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kepada orang yang memiliki iman yang teguh. Kepada orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara. Yang kedua, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang kedua, bagaimana kita harus mengalahkan ketakutan. Yaitu dengan hidup di dalam kasih. Sudah beberapa minggu yang lalu, kita berbicara firman Tuhan, tema firman Tuhan banyak berbicara tentang nilai-nilai kasih. Ya khususnya nilai kasih terhadap sesama. Bagaimana kita diajar untuk mengasihi musuh. Bagaimana kita harus memberi pengampunan. Dan bagaimana kita harus tidak menghakimi seorang akan yang lain. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah memberikan satu contoh, satu teladan yang baik buat kita. Sehingga firman Tuhan katakan 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jika kita hidup di dalam kasih, maka kita tidak perlu takut. Karena kasih Allah akan membebaskan kita dari cengkraman rasa takut. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada itu adalah tongkat pendek dan itu menjadi senjata pertahanan. Itu adalah lambang kekuatan, lambang kuasa, lambang wibawa Allah. Dan tongkat dipakai untuk menuntun pada jalan yang benar. Untuk menyelamatkan dari bahaya atau dari kesulitan. Jadi pada saat bahaya, pada saat di dalam kesulitan, bahkan pada saat menghadapi ancaman kematian, Daud katakan, aku tidak takut. Mengapa saudara? Karena Tuhan besertaku. Amin, puji Tuhan. Ayat penutup terakhir, saya bacakan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Situ katakan janji firman Tuhan buat kita semua. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun dalam keadaan dunia seperti saat ini, sudah percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam setiap musim kehidupan kita, saat kita dalam susah, saat kita dalam senang, saat kita dalam sehat, saat kita dalam sakit, Tuhan selalu ada
berserta dengan kita. Kiranya itu boleh menjadikan kekuatan, penghiburan kita semua. Jadi sudah menghadapi ancaman virus COVID-19, kita sudah punya kunci. Firman Tuhan yang mengingatkan supaya kita jangan takut. Kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari saudara, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baik kami dengar pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan menghibur kami saat-saat kami sedang menghadapi situasi, kondisi seperti saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami secara khusus berdoa, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia bisa melewati wabah corona ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada kehancuran ekonomi, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan karena wabah ini. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang mengalami sakit karena wabah ini. Biar diberikan kesembuhan oleh Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan sendiri memberikan proteksi kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan lindungi tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap keluarga kami semua Tuhan, sehingga terhindar dari wabah ini. Dan tak lupa kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Untuk para menteri, untuk gubernur, wali kota, bupati, dan semua jajarannya. Kami berdoa setiap staf medis, tim dokter, para perawat, Tuhan memberikan hikmat buat mereka di dalam mereka mengatasi wabah ini. Dan kami berdoa supaya mereka tetap diberikan kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa wabah ini Tuhan akan berakhir dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Kami percaya menjadi hari-hari kami berikutnya Tuhan, kami tidak akan takut, khawatir lagi Tuhan. Tapi kami mau lawan itu semua dengan iman yang teguh. Kami tetap berharap beriman kepada Tuhan. Kami tetap hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati sekali semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang dari surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang sudah kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima